alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya dari kelompok 13 akan membahas materi tentang inkar as-sunnah. Ya, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah itu disebut dengan hadis atau sunnah. Sementara hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disepakati oleh mayoritas ulama dan umat Islam sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah kitab suci Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir dan telah ditulis serta dikumpulkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, serta dibukukan secara resmi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian besar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diriwayatkan secara mutawatir dan pengkodifikasiannya pun baru dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Nah, hal yang disebutkan terakhir barusan didukung oleh beberapa faktor lainnya, yaitu oleh sekelompok kecil minoritas umat Islam dijadikan sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Nah, di dalam wacana ilmu hadis, ini dikenal dengan kelompok inkar al-sunnah. Kelompok ini dan faham-fahamnya berkembang timbul tenggelam dalam sejarah umat Islam menjadi kelompok minoritas. Nah, kemudian ada 4 poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud inkar an-sunnah, dan bagaimana secara inkar sunnah, siapa saja tokoh-tokoh inkar sunnah, dan bagaimana respon ulama terhadap inkar sunnah. Yang pertama kita masuk kepada pengertian inkar sunnah. Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, ankaro yang kuru ingkar, yang memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah tidak mengakui, tidak menerima, baik itu di lisan maupun di hati, bodoh, ataupun tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan di dalam hati. Misalnya dalam firman Allah dalam Quran Surah Yusuf ayat 58. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Juga seperti terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Yang artinya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian Al-Asqari membedakan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Kata al-inkar yaitu adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak, maksudnya kata al-inkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan. Sedangkan al-juhdu yaitu terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan. Nah, dengan demikian, maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulumul hadis. Dari beberapa arti kata ingkar tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin ataupun lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan yang lain-lain. Sedangkan kata sunnah, secara bahasa bermakna sesuatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk, juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Nah, orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya oleh ahli hadis disebut dengan ahlul bid'ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal pikirannya. Sedangkan secara istilah, ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, bahwasanya inkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa inkar as-sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir, baik secara ahad, ataupun sebagian saja tanpa alasan yang dapat diterima. Nah, dari kedua definisi tadi, dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan maupun kelompok yang menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan hukum Islam. Nah, sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengamalan atau sunnah amaliyah, sunnah formal, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan persetujuan Nabi atau takririyah. Demikian juga ulama lain seperti As-Suyuti berpendapat bahwasanya orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi
baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam ilmu usul adalah kafir, keluar dari Islam, dan digiring bersama orang Yahudi dan Nasrani atau bersama orang-orang yang dikehendaki Allah dari kelompok orang-orang kafir. Kemudian, Asy-Syaukani juga mempertegas bahwasanya para ulama sepakat atas kehujjahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Nah, orang yang menyalahinya tidak ada bagian dalam agama Islam. Para ulama dahulu dan sekarang sepakat bahwasanya sunnah menjadi dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Fuqaha sahabat selalu bereferensi kepada sunnah dalam menjelaskan Al-Quran dan dalam beristinbat hukum yang tidak didapati daripada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sejarah inkar sunnah. Yang pertama saya akan menjelaskan pada masa periode klasik. Pertanda munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran kemudian menjelaskan bahwasanya kita tidak bisa membicarakan ibadah seperti sholat dan zakat misalnya dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilengkapi dengan argumen. Pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Nah, pada masa ini bermunculanlah kelompok ingkar as-sunnah. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 kelompok ingkar as-sunnah seperti yang telah dijelaskan di atas, antara lain. Yang pertama adalah Khawarij. Dari sudut kebahasan, kata Khawarij merupakan bentuk jamak dari kata Kharij yang berarti sesuatu yang keluar. Sementara menurut pengertian istilahnya, Khawarij adalah kelompok atau golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah. Dan yang dimaksud dengan Khawarij di sini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ada sumber yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Dengan alasan bahwa sebelum kejadian tersebut, para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang adil. Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keluar dari Islam. Akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak. Seluruh kitab-kitab tulisan orang-orang Khawarij sudah punah seiring dengan punahnya mazhab Khawarij ini, kecuali kelompok Ibadiyah yang masih tergolong golongan Khawarij. Nah, dari sumber kitab-kitab yang ditulis oleh golongan ini ditemukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh atau berasal dari Ali, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lainnya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa seluruh golongan Khawarij menolak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik sebelum maupun sesudah peristiwa tahkim adalah tidak sepenuhnya benar, karena mereka tidak menolak secara keseluruhan ya, tidak mutlak menolak secara keseluruhan, tapi mereka sangat kritis terhadap sanad atau perawinya, terutama jika perawinya adalah orang yang mereka anggap tidak adil ataupun berdosa besar. Kemudian kelompok yang kedua, yakni adalah Syiah. Kata Syiah berarti para pengikut atau para pendukung, sementara menurut istilah Syiah ini adalah golongan yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada khalifah yang sebelumnya dan berpendapat bahwasanya Ahlul Al-Bait lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Nah, golongan Syiah ini terdiri dari berbagai kelompok dan tiap kelompoknya menilai kelompok yang lain sudah keluar dari Islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok Itsna Asyariyah. Kelompok ini menerima hadis Nabawi sebagai salah satu syariat Islam. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok Syiah ini dengan golongan ahli sunnah, yaitu dalam hal penetapan hadis. Golongan Syiah ini menganggap bahwasanya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas para sahabat sudah murtad, kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih Muslim. Karena itu golongan Syiah menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tertentu. Syiah ini hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait saja. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini arti kebahasan dari Mu'tazilah adalah sesuatu yang mengasingkan diri. Sementara yang dimaksud di sini adalah golongan yang mengasingkan diri mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwasanya seorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Imam Syafi'i menuturkan perdebatannya dengan orang yang menolak sunnah, namun beliau tidak menjelaskan siapa yang menolak sunnah itu. Sementara sumber-sumber yang menerangkan sikap Mu'tazilah terhadap sunnah masih terdapat kerancuan. Apakah Mu'tazilah menerima secara keseluruhan, menolak keseluruhan, atau hanya menerima sebagian sunnah saja?
Nah, kelompok Mu'tazilah menerima sunnah seperti halnya umat Islam, tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja. Ada beberapa hal yang perlu dicatat tentang ingkar sunnah klasik, yaitu bahwasanya ingkar sunnah klasik kebanyakan masih merupakan pendapat perseorangan, dan hal itu muncul akibat ketidaktahuan mereka tentang fungsi dan kedudukan hadis. Karena itu, setelah diberitahu tentang urgensi sunnah, mereka akhirnya menerimanya kembali. Sementara lokasi ingkar sunnah klasik berada di Irak, Basrah. Secara garis besar, Muhammad Abu Az-Zahra berkesimpulan bahwa terdapat tiga kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang terakhir, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Nah, dilihat dari penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kedua pada hakikatnya memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka tidak menjadikan sunnah sebagai hujjah. Para ahli hadis menyebut kelompok ini sebagai kelompok ingkar sunnah. Argumen kelompok yang menolak sunnah secara totalitas. Banyak alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk mendukung pendiriannya, baik dengan mengutip ayat-ayat Quran maupun alasan-alasan yang berdasarkan rasio. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang digunakan mereka sebagai alasan menolak sunnah secara total adalah Quran Surah An-Nahl ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kemudian, di surat Al-An'am, ayat 38, yang berbunyi, 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma illa rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama, tanpa perlu penjelasan dari Al-Sunnah. Bagi mereka, perintah sholat 5 waktu telah tertera dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 238, surat Hud ayat 114, Al-Isra ayat 78, dan lain-lain. Adapun alasan lain baik dan adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, yang tentunya Al-Quran tersebut akan dapat dipahami dengan baik pula. Nah, argumen kelompok yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir. Untuk mengurutkan pendapatnya, mereka menggunakan beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil, yaitu di sini saya salah menaruh ayatnya. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Nah, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan ayat di atas, mereka berpendapat bahwasanya hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah atau pegangan dalam urusan agama. Menurut kelompok ini, urusan agama harus didasarkan pada dalil yang qat'i, yang diyakini dan disepakati bersama kebenarannya. Oleh karena itu, hanya Al-Quran dan hadis mutawatir saja yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ini adalah periode modern, masa periode sunnah modern, akhir abad ke-19 dan ke-20. Yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez Fiksidki dari Mesir, Rashid Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Qasim Ahmad, mantan Ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar sunnah secara keseluruhan. Argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik. Nah, tokoh-tokoh ingkar sunnah yang tercatat di Indonesia antara lain adalah Lukman Saad, yaitu adalah Direktur Utama PT Galia Indonesia, Dadang Setio Groho, karyawan Unilever, Safran Batubara, salah satu guru SMP Yayasan Wakaf Muslim Tanah Tinggi, dan Dalimi Lubis, karyawan kantor Departemen Agama Padang Panjang.
Sebagaimana kelompok ingkar sunnah klasik yang menggunakan argumen baik dalil nakli ataupun akli untuk menguatkan pendapat mereka, begitu juga kelompok ingkar sunnah Indonesia. Antara sebab utama ingkar sunnah modern adalah akibat pengaruh dari kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 di dunia Islam. Nah, para kolonialis memperdaya dan melemahkan Islam melalui penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan paham dasar Islam. Nah, mana dia? Di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai rujukan adalah surat An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum illa yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Mereka juga beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran. Dan jika Rasul berani membuat hadis lain dari ayat-ayat Al-Quran, akan dicabut oleh Allah urat lehernya sampai putus dan ditarik jamulnya, jamul pendusta dan yang durhaka. Bagi mereka, Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi hanya bertugas menyampaikan. Di Indonesia, pada dasawarsa 70-an muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir 70-an, muncul nama-nama seperti Abdul Rahman dan Ahmad Sutarto dan Nazwar Syamsu di Padang, Sumatera Barat, Dalimi Lubis dan Sanwani, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama, misalnya Jamaah Al-Islamiyah Al-Huda dan Jamaah Al-Quran dan Ingkar Sunnah. Sama-sama hanya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama Islam, baik dalam masalah akidah maupun hal-hal yang lainnya. Nah, pembahasan berikutnya akan saya alihkan kepada Azizun. Kepada Azizun, dipersilakan. Baik, izin melanjutkan pemateri yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu tokoh-tokoh ingkar sunnah. Adapun tokoh yang pertama yaitu Taufik Siddiqi. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, Al-Islam huwa Al-Quran. Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengada-ngadakan hadis sebagaimana yang sempat terjadi. Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujahan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tokoh yang kedua yaitu Rashad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik, tokoh yang pertama yaitu Taufik Siddiqi. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok ini tidak perlu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Anjuran taat kepada Rasul mereka pahami sebagai taat kepada sistem atau ide yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada sunnah secara harfiah. Sebab kata mereka, sunnah itu tidak kekal. Yang kekal itu sistem yang terkandung di dalam ajaran Islam. Yang keempat, Qasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rashad Khalifah. Karena itu, pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya, yaitu hadis sebagai suatu penilaian semua. Qasim Ahmad menyeru umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi SAW. Karena menurut penilaiannya, hadis Nabi itu tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hadis Nabi itu merupakan sumber utama penyebab terjadinya perpecahan umat Islam. Kitab-kitab hadis yang terkenal seperti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah
kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkualitas doib dan maudhu. Dan juga hadis yang termuat dalam kitab-kitab tersebut banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan logika. Yang kelima, tokoh-tokoh ingkar sunnah asal Indonesia. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdurrahman Moh Irham Sutarto, Lukman Saad, dan Ahmad Sutarto, dan Nazwar Samsu di Padang, Sumatera Barat. Dalimi Lubis dan Sansawi Pasar Rumput, Jakarta Selatan, sekitar tahun 1983-an, tokoh-tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap al-hadis. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah surat keputusan Jaksa Agung No Kep 169/JA 1983 tanggal 30 September 1833 yang berisikan larangan terhadap aliran ingkar sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang poin yang keempat yaitu respon ulama terhadap ingkar sunnah. Mencermati keberadaan kelompok ingkar sunnah tersebut serta beberapa argumentasi yang mereka kemukakan baik nakli maupun akli, para tokoh-tokoh hadis terkemuka merasa terpanggil untuk meluruskan kembali pendidikan mereka yang dinilai sudah menyimpang. Di antara tokoh-tokoh hadis tersebut adalah Ibnu Hazm Al-Baihaqi dan Asy-Syafi'i. Dalam hal ini dapat disebutkan beberapa argumentasi yang telah dikemukakan oleh para tokoh hadis tersebut yang sifatnya mengcounter sekaligus melemahkan argumentasi kelompok ingkar sunnah. Di antara argumen itu adalah yang pertama, penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlakukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Namun demikian, bukanlah berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, dengan menguasai bahasa Arab, seseorang justru akan mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi yang disampaikan oleh periwayat dan dipercaya atau al-sadikum, sebagaimana mereka telah disuruh menerima dan mengikuti Al-Quran. Yang kedua, kata tibyan atau penjelas yang termuat dalam Al-Quran surah An-Nahl mencakup beberapa pengertian, yakni yang pertama, ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan, dan teknik dalam pelaksanaan ibadat tertentu. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global. Yang ketiga, Nabi SAW menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara jelas, secara tegas dalam Al-Quran, berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl. Tersebut Nabi Muhammad SAW merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat yang dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi, bahkan memberikan kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, Imam Syafi'i sebagaimana lainnya mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah jonni, karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oleh karena itu, tidak semua hadis ahad dapat diterima dan dijadikan hujjah, kecuali kalau hadis ahad tersebut memenuhi persyaratan sahih dan hasan. Sehubungan dengan itu, ada keliru dan tidak benar pandangan yang menolak otoritas kehujjahan hadis-hadis secara keseluruhan. Yang keempat, hadis yang dikemukakan oleh kelompok ingkar dan sunnah untuk menolak kehujjahan hadis Nabi dinilai Imam Asy-Syafi'i sebagai munqati' atau terputusnya sanad. Jadi hadis yang dimajukan oleh kelompok ingkar sunnah adalah hadis yang berkualitas dhaif dan karenanya tidak layak dijadikan sebagai argumentasi. Perlu kiranya digarisbawahi di sini bahwa kelompok ingkar sunnah mengingat sikap mereka yang menolak kehujjahan hadis Nabi ternyata tidak konsisten dalam mengajukan argumentasi. Ketidakkonsistenan itu tampak jelas ketika mereka juga mengajukan hadis sebagai salah satu argumentasi mereka untuk menolak kehujjahan hadis, dan bahkan hadis yang dimajukan itu berstatus dhaif. Argumentasi yang dimajukan oleh Asy-Syafi'i ternyata cukup ampuh untuk membuat kelompok ingkar sunnah abad klasik ini menyadari kekeliruan mereka.
dan kemudian kembali mengakui kehujanan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, Al-Imam Asy-Syafi'i bahkan berhasil membendung gerakan kelompok ingkar sunnah ini selama hampir 11 abad. Atas jasa-jasanya itulah para ulama hadis belakangan memberinya gelar kehormatan sebagai Nasir as-Sunnah atau penolong sunnah atau Multajim as-Sunnah atau itu pembela sunnah. Alasan mereka bahwa sunnah itu dhonni atau dugaan kuat, sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti atau yakin. Masalahnya tidak demikian, sebab Al-Quran sendiri pun kebenarannya sudah diyakini sebagai kalamullah, dan tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti, sebab ayat yang pengertiannya masih jonni atau jonni ad-dalalah. Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti atau yakin. Dengan demikian, berarti ia juga tetap mengikuti pengertian ayat yang masih bersifat dugaan kuat atau dhanni ad-dhalalah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, innallaha alimun bima yaf'alun." Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 36. Berdasarkan teks Al-Quran, Rasulullah SAW sajalah yang diberi tugas untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Sedangkan kita diwajibkan untuk menerima dan mematuhi penjelasan-penjelasan beliau, baik berupa perintah atau larangan. Selanjutnya tentang pelarangan penulisan sunnah di zaman Rasulullah SAW adalah hanya diberlakukan untuk umum. Tetapi bagi orang-orang khusus ada yang diperbolehkan. Dalam istilah lain, catatan hadis untuk umum terlarang, tetapi untuk catatan pribadi diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti catatan Abdullah bin Amr yang diberi nama As-Sahifah As-Siddiqah. Abu Syah, seorang sahabat dari Yaman, dan sahabat lainnya diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis sunnah. Larangan penulisan sunnah pada zaman Nabi cukup beralasan baik secara religius maupun sosial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penulisan hadis dikhawatirkan bercampur dengan penulisan Al-Quran karena kondisi yang belum memungkinkan dan kepandaian tulis-menulis serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang kedua, umat Islam pada awal perkembangan Islam bersifat ummi atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kecuali hanya beberapa orang sahabat saja yang dapat dihitung dengan jari, itu pun diperuntukkan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, kondisi perkembangan teknologi yang masih primitif. Al-Quran saja masih ditulis di atas pelepah kurma, tulang binatang, batu-batuan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sekaligus sekaligus orang-orang Arab mayoritas ummi, namun hafalan mereka sangat kuat sehingga Nabi sangat mengandalkan hafalan mereka dalam mengingat hadis. Baik, Saya kembalikan kepada moderator. baik, hanya ini yang sekiranya yang dapat kami bahas dan kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangannya. Barangkali kita ambil absen dulu ya, sambil memikirkan pertanyaan.
Abu Salim ada? Hadir, Pak. Anissa Fitriani, Hadir Ustaz. Haji Rizky Daud, Hadir Ustadz. Fahrul Mubarak, Hadir Ustaz. Farhan Aiman, Dia izin bentar keluar, Pak. Fauzan Arik, Hadir Ustaz. Fauzul Mujahid, Hadir Ustaz. Ferdi Hasayangan. Ada Ferdi? Ada ya? Buslina Siregar, Hadir Ustaz. Hansa Putra, Hadir Ustaz. Harpan Harahap, Hadir Ustaz. Hasbullah, Hadir Ustaz. Ikrar Hakiki, Hadir Ustaz. M. Arif Setiawan, Hadir Ustaz. Muhammad Zian, Hadir Ustaz. Muhammad Alpiano, Hadir Ustaz. Naila Agnia, Hadir Ustaz. Raudatul Ilmi, Hadir Ustaz. Repa Bunga. Udah keluar tuh, Pak. Tak ada ya? Udah ada, Pak. Rila Apriana, Hadir Ustaz. Saima Putri, Hadir Ustaz. Salsa Rahma, Hadir Ustaz. Salsabila Putri, Hadir Ustaz. Septi Sri. Tak ada? Septi Sri Amanda, Seli Fitriani, Hadir Ustaz. Indi Nadira, Hadir Ustaz. Sri Ayu, Hadir Ustaz. Sepul Fajri. Ada Sepul? Tak ada ya? Zikri Ihsan. Hadir Ustaz. Baik, silakan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ada? Salsa Rahma ya, silakan. Mengapa penganut paham ingkar sunnah itu sering muncul di masyarakat kota dan orang-orang yang berpendidikan tinggi? Ya. Oke. Yang lain? Silakan yang lain. Ada? Kalau tidak, silakan dijawab dulu. Silakan Makalah. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Mengapa penganut ingkar sunnah itu sering muncul di masyarakat kota dan orang-orang yang berpendidikan tinggi? Jadi orang-orang yang berpendidikan ini mereka cenderung berpikir kritis dan analitis. Jadi
Mereka selalu mencari pemahaman agama yang dianggap lebih rasional, logis, dan murni dalam pandangan mereka. Bagi mereka, Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu langsung tampak lebih otentik dibanding hadis yang mereka anggap sebagai hasil periwayatan manusia. Kemudian, orang-orang kota yang berpendidikan tinggi itu punya akses luas ke buku, internet, jurnal, dan akademik. Mereka punya kemampuan membandingkan sumber-sumber Islam klasik dengan pemikiran modern. Dan ini kadang membuat mereka menilai hadis dari kacamata sejarah atau kritik teks saja, dan bukan dari pendekatan tradisional ulama hadis. Dan beberapa orang merasa punya ketidakpuasan terhadap ulama tradisional. Mereka merasa ceramah atau fatwa tradisional terlalu dogmatis, dan hadis sering dijadikan alat untuk mengontrol, membatasi, atau menjustifikasi tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dari sinilah muncullah semangat untuk kembali langsung ke Al-Quran dan meninggalkan hadis karena mereka menganggap sebagian hadis bertentangan dengan akal atau nilai-nilai universal. Gimana, Salsa? Ya, makasih. Sama-sama. Ya, artinya tergantung kepada ilmu ya. Kalau memang apalagi orang-orang modern sekarang itu banyak yang punya kesadaran ingin beragama dengan baik, tapi karena tidak ada ilmu, ya akhirnya mudah menerima sesuatu yang dirasa baik saja. Nah, ini yang menyebabkan kesesatan. Baik, yang lain gimana? Silakan. Ada? So, makalah diulang kembali tentang berbagai, ada 3 model bentuk ingkar sunnah, itu sudah didebat oleh Imam Syafi'i. Ada dalam makalah tadi? Ada, Ustaz. Saya coba diulang kembali. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi. Yang kedua, yang menolak sunnah kecuali sunnahnya memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang ketiga, mereka menolak sunnah yang berstatus ahad, hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Jadi yang pertama menolak sunnah secara keseluruhan, ya. Kemudian yang kedua, mereka Menolak yang sunnah. menerima sunnah yang mutawatir saja. Nah, kenapa mereka dikatakan sebagai ingkar sunnah? Padahal masih menerima sebagian sunnah. Nah, pada dasarnya yang mereka terima itu bukan hadis mutawatirnya, tapi Al-Qur'annya. Dan bagi mereka hadis mutawatir itu syaratnya sangat ketat, sehingga nyaris hadis mutawatir itu tidak ada. Karena para ulama tidak sepakat untuk memberikan definisi apa dimaksud dengan hadis mutawatir. Dari pendapat yang longgar, minimal perawi pada setiap tingkat minimal 4 orang sampai kepada 40 orang. Nah, mereka mensyaratkan dengan jumlah yang banyak, sehingga nyaris hadis mutawatir tidak ada bagi mereka. Sehingga memang secara teori mereka menerima hadis mutawatir, tapi hadis mutawatir itu pun pada dasarnya nyaris tak ada, karena ketat syarat yang mereka terapkan. Yang ketiga, mereka yang menolak hadis ahad. Mereka yang menerima hadis ahad tapi hanya yang sejalan dengan Al-Quran saja. Nah, itu artinya sama juga sebetulnya mereka mengikuti Al-Quran, bukan hadis ahad itu. Sama juga dengan ingkar sunnah. Mungkin perlu jelaskan lagi apa alasan-alasan mereka dan bagaimana bantahan para ulama. Tolong diulang lagi makalah. Apa alasan mereka untuk menolak atau menjadi ingkar sunnah dan bagaimana bantahan para ulama? Ya, silakan. Jun. Bagianmu tadi, Jun. Iya. Bentar dulu.
Ya, silakan. Oh, izin Pak, mencermati keberadaan kelompok ingkar sunnah tersebut secara beberapa argumentasi yang mereka kemukakan baik nakli maupun akli, para tokoh-tokoh hadis terkemuka merasa terpanggil untuk meluruskan kembali pendirian mereka yang dinilai sudah menyimpang. Di antara tokoh hadis tersebut ialah Ibnu Hajam al-Baihaqi dan Al-Imam Syafi'i. Dalam hal ini dapat disebutkan beberapa argumentasi yang telah dikemukakan oleh para tokoh hadis tersebut yang sifatnya mengcounter sekaligus melemahkan argumentasi-argumentasi kelompok ingkar sunnah. Di antara argumentasi itu ialah penguasaan bahasa Arab dengan baik diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Namun demikian bukanlah berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi itu. Sebaliknya, dengan menguasai bahasa Arab, seseorang justru akan mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi yang disampaikan oleh riwayat yang dipercaya atau al-sadikum, sebagaimana mereka telah disuruh menerima dan mengikuti Al-Quran. Ya, berarti argumentasi mereka yang pertama apa? Bahwa dengan penguasaan bahasa Arab yang baik itu sudah cukup untuk mengamalkan ajaran agama dari Al-Quran saja. Perlu hadis lagi, asalkan sudah paham bahasa Arab dengan baik. Bagaimana bantahannya? Apa Ustaz? Ya, tadi Bapak, argumen mereka ingkar sunnah itu menganggap Al-Quran itu kan dengan bahasa Arab. Jadi dengan memahami bahasa Arab dengan baik itu sudah cukup, tidak perlu hadis. Ya, apa bantahan ulama tentang itu? Gimana? Bantahan ulamanya Ustadz, dengan menguasai bahasa Arab, seseorang justru akan mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi. Itu yang pertama, kata bahwa Al-Quran sendiri itu memerintahkan untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri dan mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua? Yang kedua kata tibyan atau penjelas yang termuat dalam Al-Quran surah An-Nahl mencakup beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan, dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global. Yang ketiga, Nabi SAW menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam Al-Quran berdasarkan Quran surah An-Nahl. Hadis Nabi SAW merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat yang dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi, bahkan memberikan kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Itu apa intinya tuh? Dalam ayat disebutkan tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu adalah tibyan, penjelas segala sesuatu. Lalu kenapa dibutuhkan lagi hadis? Gimana bantahannya ini? Gimana bantahan para ulama?
Memang ayat Al-Quran itu menyatakan Al-Quran tibyanan likulli syai'in, sebagai tibyan, tibyan jelas segala sesuatu. Tapi di sini maksudnya Al-Quran itu mencakup segala sesuatu, tapi tidak segala sesuatu ada pada Al-Quran. Tapi dari sisi cakupannya, Al-Quran itu mencakup segala hal. Tapi dari namanya perincian itu tidak ada di dalam Al-Quran. Maka hadis itu sebagai jelas, namanya masalah sholat saja. Dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan sholat subuh berapa rakaat, sholat zuhur berapa rakaat, sholat asar berapa rakaat, tidak ada. Tapi itu ada di dalam hadis Nabi. Tapi perintah sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Cuman tidak menunjukkan berapa jumlah rakaat. Maka disinilah dibutuhkan adanya hadis Nabi. Ya. Dan mengenai bantar-bantar lainnya, karena bantar ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya lebih spesifik lagi. Mereka mungkin para Nabi juga mengkritik sahabat juga, diantaranya mengkritik ilmu hadis juga. Ketika hadis itu, karena hadis baru ditulis 1 abad setelah wafatnya Rasulullah, maka tak bisa dijamin lagi keasliannya. Nah, berarti Allah dalam pandangan mereka tidak memelihara hadis seperti Al-Quran. Nah, namun dengan adanya ilmu hadis yang sudah diterapkan oleh para ulama, dari generasi awal dulu sejak tabi'in, itu sudah betul-betul menyaring secara serapat-rapatnya untuk mana hadis yang makbul, mana hadis yang tidak makbul. Nah, jadi bantahan yang seperti ini, argumen mereka yang mengatakan bahwa hadis itu baru ditulis setelah abad kedua, nah itu akan terbantahkan dengan sendirinya dengan adanya ilmu hadis yang begitu ketat. Dan ilmu hadis ini adalah ilmu yang paling ketat, yang paling teliti yang ada di permukaan bumi. Itu ilmu hadis. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Baik, kalau tak ada, kita cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari lagi makalah tadi, sudah banyak informasi yang berkaitan dengan ingkar sunnah. Silakan dipelajari kembali dan cari referensi yang lain juga tentang ingkar sunnah. Dan diharapkan semua antum itu mengerti tentang ingkar sunnah dan bisa menjadi pembela daripada sunnah kalau seandainya di daerah kita atau dimanapun ada orang-orang yang berpikiran ingkar sunnah. Karena ingkar sunnah sampai sekarang masih tetap ada. Di Mesir tadi disebutkan dia, ada Rashad Khalifah, ada Ahmad Sirki, ada Saud Khalifah di Malaysia ya, ada Abdul Rahman di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, maka di Padang Panjang juga ada itu, tapi tidak berkembang. Di Jakarta juga ada. Jadi kita harus paham betul tentang argumen-argumen mereka untuk bisa kita patahkan, untuk menyelamatkan akidah masyarakat dari kesesatan kelompok ingkar sunnah ini. Barangkali demikian. Untuk seterusnya, untuk pertemuan berikutnya kita adakan ujian akhir semester. Insya Allah hari Kamis depan lah ya, tanggal 5. Kan libur kita ya. Dan hari raya tanggal 6. Ujiannya barangkali seperti kemarin. Kalau ada perbedaan atau perubahan nanti, itu yang penting antum bersiap-siap lah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.